ini kayaknya nggak mungkin lolos karena saya nggak belajar. Sebenarnya saya UMPTN nggak belajar. Oh gitu. Terus pada masa itu ternyata Terpukul nggak sih lu denger sekarang nih podcast kayak gini nggak belajar lulus gitu? Kayaknya bego banget gue. Di beberapa fase itu Iya. kan bertanya sebenarnya saya tuh mau apa sih, mau jadi apa sih gitu Oh, kan. masih mencari jati diri saat itu. Oh ya, sepanjang hidup saya rasa itu perlu. Gila. Karena itu Jadi spirit. galau banget hidup kakak ya. Ya. Itulah matematika yang sesungguhnya. Matematika tuh bukan mengawang-awang. Matematika tuh ada di depan kita. Ada pertanyaan bahkan, apakah Tuhan itu matematikawan? Standby. Rolling, bos. Assalamualaikum Kak Dian Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak serius karena yang datang kali ini ibu guru. Oh gitu ya. Padahal ibu gurunya juga bisa ngelucu. Iya gitu ya. Pendidik soalnya Kak, jadi saya akan agak serius dikit Oh gitu. di awal. Baiklah. Kak Dian, cerita sedikit dong sebelum masuk ke pertanyaan tentang sekolah kakak. Kakak ini lulusan apa sih? Ini kalau saya bilang bahwa hidup saya itu juggling, Iya. nggak sejalan ya dengan pendidikan. Jadi saya dari Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura. Wih, Kebayang. mesin. Enggak, saya beda listrik. Saya arus kuat. Oh, kakak jagonya nyetrum. Ngitungin tiang listrik ya Oh sih. iya. Udah banyak cowok-cowok di sini yang udah lama nggak kena setrum. Silakan. Boleh. Tuh boleh tuh. Terus akhirnya Kak Terus dengar jadi wartawan juga. iya, jadi setelah selesai kuliah tuh saya ngerasa bahwa saya tuh mau jadi sesuatu yang sebenarnya udah saya impikan sejak SMA ya. Jadi saya dulu di SMA itu sering kali pas SMA apa SMK? SMA, saya SMA 1 Pontianak. Terus di Sini ya? Pinter berarti. Masa enggak juga. unggulan bukan? Iya kan? Enggak penting. Terus biasanya tuh pas istirahat sekolah itu saya main ke perpustakaan karena kan di situ bacaan banyak ya. Terus di SMA 1 tuh punya satu lemari yang warna putih, saya ingat itu kumpulan ensiklopedia negara-negara dan beberapa ensiklopedia gitu. Nah di situ saya lihat, oh ensiklopedia negara nih menarik nih kan. Saya baca terus dan dilihat gambarnya, profilnya dan lihat kebudayaan orang-orang itu kayaknya menarik banget. Saya dari SMA itu memang udah jadi punya cita-cita, walaupun nggak tahu mau kerja apa, tapi saya punya keinginan kuat untuk keliling dunia. Nah, terus ke elektro. Ya, kalau ke elektro tuh lebih ke apa ya? Jadi cita-citanya keliling dunia. Tapi kuliahnya ke elektro karena nggak punya pilihan sih waktu itu. Kok bisa? Karena mau kuliah di Jawa nggak boleh waktu itu, kondisi tidak memungkinkan dan lain hal gitulah. Kakak anak keberapa? Kedua dari 3. Oh, dari 3 saudara. Oh gitu. Oh, karena perempuan disayang. Ya, perempuan nggak dipercaya untuk bisa mandiri di tempat orang kayak gitu-gitulah. Oh, masih ada ya kayak gitu orang tua. Ada, karena tahun 99 pas saya kuliah itu kan Kalbar lagi bergejolak. Benar. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan itulah. 99 itu waktu itu ada perang ya? Ya, konflik antar etnik. Antara etnik itu. Iya sih, serem sih, saya juga dengar. Saya zaman kuliah juga nggak jelas sih, sempat nggak jelas berapa lama itu karena kondisi ke kampus nggak memungkinkan kan. Dan lain-lain. Jadi waktu saya SMA tuh sebenarnya udah memang pengen jalan-jalan keliling dunia gitu. Wow. Tapi nggak tahu caranya karena nggak pernah tahu Tapi kok apa kenapa jalannya. ngambil jurusan listrik gitu? Harusnya kan banyak gitu yang lain. Itu lebih gitu. ke ini sih waktu dulu tuh Kecelakaan. ya background sebenarnya saya suka science. Terus ngambilnya ya memang IPA, terus memilih bahwa ini kayaknya nggak mungkin lolos karena saya nggak belajar. Sebenarnya saya UMPTN nggak belajar. Oh gitu. Terus pada masa itu ternyata Terpukul nggak sih lu denger sekarang nih podcast kayak gini nggak belajar lulus gitu? Kayaknya bego banget gue. Terus dalam hidup saya ketika saya tidak berharap apapun ternyata saya dapatkan dengan mudah. Tuhan adil. Memang belajar tuh nggak perlu. Yang penting bisa jawab. Nyontek. Jadi UMPTN tuh lebih kayak
bentuk protes sih waktu itu, karena nggak boleh kuliah kan di luar di Jawa. Terus saya pilih pertama teknik elektro yang saya pikir nggak mungkin lolos lah, karena kan bahasa Inggrisnya juga tinggi kan. Iya. Terus yang kedua teknologi pertanian kalau nggak salah atau apalah gitu. Nggak tahu kenapa memang nasib membawa saya ke sana kayaknya. Yang tadinya itu biasanya teknik elektro kan susah banget ya, teknik ya susah itu kan untuk passing grade. Pas tahun itu tuh teknik membuat kebijakan memperbanyak ingin memperbanyak lulusannya. Jadi kuotanya diperbanyak gitu. Jadi ratusan, dan masuklah saya ke situ dengan pikiran bahwa ya udahlah gitu kan. Terus akhirnya selesai lah dengan segala berapa banyak tahun? 5 tahun seingat 5 saya. tahun. Habis itu langsung Bingung mau cari kerja apa, karena saya udah memastikan diri bahwa saya tidak ingin bekerja di BUMN yang bidangnya itulah ya gitu kan. ya, karena Tempat berantem juga sama orang tua, karena bapak sebenarnya kerja di sana tapi saya nggak ikut. Saya lagi-lagi kayak gitu terulang, mirip kayak UMPTN. Saya nggak belajar ketika saya dipaksa untuk tes masuk di BUMN itu. lolos. Tahap pertama tuh lolos karena saking santainya saya, karena tes pertama adalah psikologi. Oh. Jadi kalau mau lolos tuh sebenarnya santai aja bro. Nah gitu ya. Psikologi Dinikmatin. Psikologi. Dan beratnya itu ketika saya tahu kok saya bisa lolos, dan satu-satunya cewek yang di angkatan saya yang lolos waktu itu adalah Apa tuh saya BUMN aja. ini? PLN bro. Oh, PLN. Udah jelas kerjanya di situ. Iya. Kak, saya lihat IG-nya nih Cerlangku. Apa tuh Kak? Sekarang Kakak sebagai pendiri ya? Enggak sih, jadi ceritanya setelah 11 tahun di Tribun tuh di beberapa fase itu kan bertanya sebenarnya saya tuh mau apa sih, mau jadi apa sih gitu kan. Masih mencari jati diri saat itu? Oh ya, sepanjang hidup saya rasa itu perlu. Gila. Karena itu jadi galau banget hidup Kakak ya? Ya. Nggak galau, gini, kalau galau itu dia nggak tahu apa yang dia nggak mau dan apa yang mau dia cari. Saya udah memastikan saya nggak mau ini, tapi saya percaya akan ada jalannya untuk apa yang saya mau kerjakan. Tapi tadi dari wartawan, ya kan? Terus akhirnya bikin apa? Perjalanan mungkin ya, dari fase ketika saya jadi jurnalis itu ada fase di mana saya kayak ketampar gitulah. Ketika ada satu momen fellowship, pembiayaan untuk peliputan, perencanaan liputan, dan itu tentang keberagaman. Ketika itu saya ingin menulis A gitu kan, terus ngobrol sama satu pemuka agama, terus dia bilang, kamu tuh kayak apa ya, ini berbahaya banget kalau buat kamu, karena kamu terkait dengan isu itu, dan apa yang kamu tahu sih sebenarnya tentang ini. Jadi pertanyaan mendasar di kepala saya tuh, iya ya, siapa saya taunya apa, dan apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi ini, terutama tentang konflik Kalbar ya. Iya. Pada masa itu kan saya sebagai anak yang nggak tahu apa-apa, jadi kalau ditanya apa yang saya tahu tentang konflik etnis di Kalimantan Barat dan di luar di dunia sana apa yang terjadi, saya juga nggak tahu persis. Dari mulai situ saya mulai mendalami isu tentang keberagaman. Berangkat dari pertanyaan siapa saya sebenarnya. Oh gitu. Jadi sekolah Cerlang ini spiritnya tentang keberagaman, cocok kan sama saya. Dari situ saya memastikan bahwa ya saya di Cerlang gitu. Oh gitu, akhirnya di Cerlang. Lebih ke ini menarik nih masalah keberagaman. Kak, sekarang kita sedikit cerita deh. Kan banyak tuh biasa umum ya, orang tuh kadang-kadang masih suka yang kayak ngelihat satu sisi aja tertentu. Misalnya kelompok yang A itu seperti ini, yang B itu seperti ini gitu. Mungkin nggak sih kalau di Indonesia tuh hal seperti itu tuh dihilangkan gitu, ya kan? Akhirnya dia bisa berbaur bersama-sama dan jadi suatu yang baru gitu. Sebelum kita bicara tentang kondisi, kita mesti sadar sih bahwa manusia tuh punya kayak cara untuk bertahan hidup. Satu diantaranya adalah misalnya dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu yang ada di otak kita, dan itu saya sangat yakini dari sisi saintifik, karena saya juga pecinta sains. Karena itu diwariskan juga oleh
sebelum kita. Jadi kalau ada soal DNA, RNA, kemudian genom dan lain-lain, itu memang ada fotokopi printnya tuh nggak hilang dari kita. Cara kita untuk bertahan hidup, untuk maju dan lain-lain itu tuh dengan memegang prinsip bahwa saya lebih baik daripada kamu. Dan ketika kita ngerasa ada orang yang berbeda dari kita, kita akan mempelajari perbedaan itu akan menjadi masalah atau enggak. Nah, itu udah sifat alamiah manusia, naluriah gitu ya. Tapi Jadi kalau sekarang udah mulai berubah belum? kondisi psikologi politik di Indonesia saya rasa justru itu semakin mengentalkan. Kalau diistilahkan di istilah keberagaman itu namanya pengentalan identitas. Kita lihat sekolah sekarang semakin homogen toh. Iya ya. Nah dari ketika kita kecil, kita tuh nggak punya pretensi atau sifat rasa-rasanya. Anak-anak tuh tidak mengenal perbedaan tuh jadi masalah. Yang mengajarkan itu menjadi masalah adalah orang dewasa. Benar. Iya dulu saya juga berpikir kayak gitu waktu saya kecil ya. Saya kayaknya main sama siapa aja itu nggak jadi Nggak masalah. Misalnya saya ketemu orang yang lebih dewasa. Misalnya waktu itu saya SD, dia bilang, Zalen, lu ngapain sama dia? Dia tuh ini. Padahal tuh sebelum saya mengetahui hal itu, saya main biasa aja. Nggak ada ngaruh kan? Sama aja gitu. Nah itulah anak-anak itu sebenarnya adalah contoh murni bagaimana manusia tuh mulai mengenal ketika dia melihat ada yang berbeda dari dia, apakah itu menjadi masalah atau enggak. Di situ masuklah nilai-nilai dari Itu bahaya orang nggak dewasa. sih sebenarnya? Bahaya dong, karena dengan begitu kita sangat terbiasa untuk menganggap bahwa orang asing itu adalah ancaman buat kita. Oh iya benar ya. Modal utama di Cerlang adalah mengajak anak berpikir kritis, critical thinking. Anak-anak itu bukan orang yang nggak tahu apa-apa. Mereka adalah penyerap yang baik, bahkan jadi guru buat kita. Di Cerlang tuh kami menyebutnya bukan guru, tapi fasilitator. Karena kami cuma memfasilitasi sebenarnya. Anak itu justru dia punya kemampuan untuk belajar mandiri. Anak menyerap banyak sekali hal yang bisa dia pikirkan secara kritis gitu. Bahkan orang dewasa nggak kepikiran sebelumnya. Lupa, orang dewasa sebenarnya lupa. Orang dewasa nggak aware karena keenakan belajar itu berdasarkan buku yang dipatok oleh guru. Sementara anak-anak tuh sebenarnya memiliki pertanyaan yang bagus sekali di kepalanya, tapi berjalannya waktu biasanya orang dewasa yang mematikan tanda tanya itu. Iya, karena orang dewasa tuh males ditanya. Iya, Ya kan, dikit-dikit pasti bilang anaknya cerewet banget sih. Iya cerewet. Tuh bener-bener saya hindarin tuh. Saya kan punya anak 2 ya. Jadi saya benar-benar menghindari kalau anak saya tuh Abdullah nanya, "Abah," katanya, "ini gimana?" gitu. Saya berusaha untuk menjawab. Saya nggak pernah yang bilang, "Udah jangan tanya," gitu. Jangan berisik. Saya nggak pernah kayak gitu. Nah di Cerlang tuh kita menjadikan guru tuh bukan guru utama, orang tua yang menjadi guru utama. Jadi jauh sebelum itu. Yang dijadikan guru utama itu adalah orang tua yang mau mengajak anak itu mengembangkan pertanyaan. Ini kalau gini gimana ya Dek ya? Kalau dibeginikan gimana ya gitu. Dia menjadinya terbiasa. Di Cerlang itu biasa. Kalau nggak begini dan dia biasa protes. Pernah tuh anak Cerlang kesini ke Suara Pemret. Wartawannya pusing jawabnya. Pantesan dia ada nge-share ya di Instagramnya, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Bener. Tuh Ketika Ki orang Hajar Dewantara. berada, ya itu dari Ki Hajar Dewantara. Kita mengembangkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Kita tuh punya bapak pendidikan yang keren banget loh. Tapi kita nggak bangga. Karena kita nggak paham. Nggak dipublish, nggak dibikin sesuatu ikon yang kayak gini loh. Masuk rumah, ya kan? Ki Hajar Dewantara. Kita tuh enggak. Iya nggak sih? Ki Hajar itu dianggap orang yang cuman di buku sejarah ya mungkin. Padahal pemikiran-pemikiran beliau tuh sangat-sangat up to date dengan kita. Bayangkan Ki Hajar Dewantara itu dulu mengajak anak cucunya untuk belajar mandiri dengan cara jual sate-satean, bayarnya pakai genteng, pecahan genteng. Sebenarnya tujuannya apa? Bukan belajar jualan. Itu belajar tentang cara berhitung. Bayangkan itu dari matematika kan. Kemudian dia juga sebenarnya genteng yang dikumpulin itu untuk kumpulin sampah sebenarnya. Benar. Metodenya tuh bagus. Nah itu dikembangkan di Cerlang. Anak-anak itu belajar matematika dengan cara yang sangat-sangat kreatif. Nah di Cerlang itu kita mengembangkan nilai-nilai soal keberagaman, kemudian
mengembangkan kemandirian belajar. Kemandirian belajar itu anak-anak jadi tahu sumber belajarnya. Contoh ya, kayak Ki Hajar itu dulu mengajak anak-anak dan cucunya itu belajar matematika dengan cara yang menyenangkan dan dekat dengan alam sekitarnya. Dia ngajakin anak-anak melihat, mengamati kelopak bunga, jumlahnya berapa dalam satu kuntum. Bahkan itu kalau di bidang matematika, itu faktorial loh sebenarnya. Kuntum bunga itu bisa dihitung, ada faktorialnya 2, faktorial 2, 3 dan sebagainya. Bahwa ada pertanyaan bahkan, apakah Tuhan itu matematikawan? Gue bener-bener buta sih. terus lanjut. Itulah matematika yang sesungguhnya. Matematika tuh bukan mengawang-awang, matematika tuh ada di depan kita. Sama seperti ketika saya ke Swiss, dapat pertukaran jurnalis di sana. Saya tuh dulu belajarnya kan di kampus, di teknik elektro tuh belajar numerik ya, bahasa matematika lah gitu. Yeah. Di sana saya baru tahu ketika saya kunjungan ke satu perguruan tinggi, sistem algoritma, sistem numerikal itu dipakai untuk menganalisa data satelit. Data satelit itu menganalisa pengundulan hutan di Amazon dan juga peredaran kokain kalau nggak salah. Jadi pas saya ngobrol itu kan, awalnya dia bingung, kok kayaknya nyambung. Nah ini dia ngomong itu. Saya baru cerita bahwa saya sebenarnya dari teknik elektro dan dia bingung kan, kok bisa dari teknik elektro jadi jurnalis. Iya. Dari situ dia bisa bilang bahwa kalau kamu mau tahu tentang algoritmanya dan lain-lain, silakan boleh lihat. Di situ saya baru lihat bahwa apa yang saya pelajari di kampus itu, yang dulunya saya sering tanya, buat apa sih kita belajar ini? Iya. Terjawab di situ. Begitu jauh rentangnya, sekitar 10-an tahun baru terjawab gitu. Dulu saya tuh termasuk yang selalu bertanya sama teman-teman waktu ngerjain tugas di lab dan lain-lain, ngitung matematika ya. Sebenarnya kita buat apa sih belajar ini? Nggak ada yang bisa jawab. Yeah. Tidak tergambarkan bahwa itu tuh akan sangat membantu di bidang ini. Termasuk handphone yang kita pakai itu isinya semuanya algoritma. Iya benar. Media sosial itu isinya algoritma. Begitu jauh rentangnya gitu. Kita belajar hari ini, kita nggak tahu sebenarnya itu bisa dikembangin jadi apa. Kak Dian, mungkin sebagai penutup nih gue mau minta Kak Dian kasih masukan buat kita orang tua, cara ngedidik anak tuh yang baik tuh seperti apa sih sebenarnya? Kalau boleh sharing ya, di Cerlang itu adalah. Dan sebelum untuk orang tua juga sekalian masukin buat pemerintah biar pada denger. Buat orang tua yang terutama adalah mari kita mendengarkan anak kita. Mendengarkan bukan cuma pakai kuping tapi juga pakai hati. Jadi kita menganalisa apa yang sebenarnya dia rasakan. Bahwa orang berpikir kadang-kadang nggak semuanya kan harus diturutin, iya. Dan orang tua itu sebagai orang dewasa, sebagai orang tua yang harusnya bisa menjadi orang yang paham tentang konsep pendidikan yang membuat anak mandiri dan kritis berpikir, itu harusnya sudah tuntas tentang itu. Ketika kita ngerasa kita belum tuntas, belum paham dan lain-lain, cari tahu di komunitas, di banyak informasi yang beredar dan lain-lain, dan di banyak diskusi online, sehingga kita punya pemikiran yang luas tentang itu. Dan kalau boleh ditambahin, boleh nggak sih sebenarnya orang tua membanding-bandingkan anak dia dengan orang lain atau prestasinya dengan Tidak boleh, sebaiknya tidak. Anak itu bukan orang yang bisa kita perlakukan seolah-olah membuat dia jealous lalu dia akan menjadi lebih baik. Ada banyak tipe anak yang ngerasa bahwa justru ketika dibanding-bandingkan dia akan merasa down, dan itu sangat berbahaya. Justru sangat penting ketika anak belajar dia tumbuh rasa percaya dirinya. Maka itu kalau kita belajar pun mengajari dia, itu kita pakai sistem N+1 kalau di Cerlang. Artinya apabila kita tahu kemampuannya adalah N, maka kita akan mengajak dia untuk berpikir, mengerjakan hal yang terkait dengan selangkah dari kemampuan dia. Jangan 2 langkah karena dia akan stres. Dia akan down, ngerasa tidak mampu, tidak bisa, depresi dan lain-lain. Itu sangat berbahaya. Orang tua harus menjadi observator yang baik. Benar banget. Memerhatikan bagaimana anak berbicara, bertindak, berpikir, bahkan berinteraksi dengan orang di sekitarnya, sehingga kita tahu tentang karakter anak itu.
kita tahu cara melakukan metode pendekatan yang tepat untuk dia. Mantap. Terus yang untuk pemerintah buat sekolah-sekolah? Untuk pemerintah sih kalau boleh semangat untuk kembali menghidupkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara itu. Kita harus sadari bersama itu bukan sesuatu yang old school, bukan yang jadul. Bener. Justru nilai-nilai kemajuan di masa lampau itu adalah modal besar buat kita. Kalau hari ini orang berpikir bahwa nilai itu terkait dengan angka-angka di atas raport, nah di masa yang sekarang ini kita justru kayak dilihatkan dengan fakta bahwa apa sih pendidikan yang sesungguhnya? Bukankah pendidikan harusnya mengajak anak berpikir kritis? Itu tidak bisa dengan nilai di atas kertas gitu. Luar biasa banget Kak Dian, thank you banget. Gue sampai Sama-sama. belajar lagi ya kan, bagaikan lagi di sekolah lagi gitu. Main-main ya ke Cerlang. Karena kan gue juga masih baby face. Thank you semuanya yang nonton. Sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya Boss Channel makin eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.